dengan keterbatasan kondisi beliau ya, beliau juga turut serta ya membangun dunia pendidikan yang ada di wilayah Desa Mangkung ya Pak ya, di Lombok Tengah Pak. Baik, Desa Jangki Jawa. Desa Jangki, maksud Desa Jangki Jawa Pak ya? Oh ya, Desa Jangki Jawa, tapi belum definitif sih. Tetapi kita sebut Desa Jangki Jawa, persiapan garing Desa Mangkung. Oke, pemekaran dari Mangkung ya, berarti ya. Oke, Pak Samudi. Ya. Kita ini ingin cari tahu Pak Samudi ya. Anda ini seseorang yang luar biasa menurut kami. Anda sudah berkontribusi untuk negara ya. Meskipun kelihatannya kecil itu Pak Samudi. Ya. Anda sudah mampu dengan beberapa guru yang lain mendirikan sebuah lembaga pendidikan yaitu PAUD Pak ya, PAUD, ya. Yang untuk usia dini gitu Pak ya. Nah itu gimana perjalanannya Pak? Kalau saya melihat dari kondisi gedung atau tempat itu kan sangat ini Pak ya, mohon maaf terbatas sekali. Itu bagaimana awal mula sehingga Bapak bisa sampai ke situ Pak? Nah jadi saya mencoba untuk merintis lembaga saya ini pada tahun 2020 kemarin, bahwa di dalam inspiratif saya sendiri memiliki keinginan, karena saya lihat dari sekian banyak anak-anak yang terlalu jauh jangkauannya untuk bersekolah, dan di situ juga tidak ada yang bersifat ini untuk terjun ke pendidikan. Akhirnya kita coba merintis di sini Pak, di dusun ini, dan alhamdulillah itu berjalan. Meskipun beberapa tahun saya belum mengantongi izin, tetapi sesudah kita sering ke Bapak Dinas, akhirnya alhamdulillah izinnya sudah keluar, dan alhamdulillah sampai saat ini kita bisa setara dengan lembaga-lembaga yang lain. Oke. Pak Samudi, kan dengan kondisi yang sangat terbatas ini Pak Samudi, kan mendirikan juga ini kan membutuhkan biaya Pak. Nah awal mulanya seperti apa sehingga Anda berani nekat dengan teman-teman guru lain untuk mendirikan sebuah PAUD ini, meskipun kelihatannya kecil Pak? Memang kita waktu dulu tinggal seperti ini ya, di emperan. Kita tempatkan gedung peninggalan dari almarhum ibu saya. Kita pakai itu selayaknya untuk melakukan proses belajar mengajar. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih kita pakai, meskipun tidak begitu layak. Dan mudah-mudahan ini kita masih terus berproses untuk bagaimana cara saya mendirikan gedungnya, biar segera anak-anak ini menikmati. Karena memang saya juga menangis di dalam hati saya Bapak, kalau terjadi sesuatu kepada siswa-siswi saya di PAUD ini, akan dengan robohnya bangunan yang mereka tempati untuk belajar, tentu sekali itu akan menjadi tanggung jawab saya. Nah makanya saya bertekad untuk terus bangun terus meskipun dengan kondisi keterbatasan seperti ini. Pak, saya kalau boleh tahu Pak, selama berproses dari tahun 2020 Pak ya, mohon maaf, itu ada banyak tantangan nggak Pak untuk mendirikan sebuah lembaga yang kelihatannya kecil tapi manfaatnya insya Allah akan besar? Banyak apa sekali, misalnya Pak, tantangan? Banyak sekali tantangannya. Kadang-kadang kita menerima apa ya, dibilang tidak ada masyarakat yang begitu positif menerima, ada juga sebagian masyarakat yang positifnya sangat menerima. Contohnya yang sering yang sampai saat ini Anda sulit lupakan itu seperti apa Pak? Yang paling sulit saya lupakan adalah bagaimana saya bergerak dengan sendiri agar lembaga saya ini bisa tersebar luas namanya, bisa diketahui oleh publik. Karena kondisi saya seperti ini, saya ingin melihat dari beberapa kalangan pemerintah untuk memperhatikan saya. Saya seorang penyandang disabilitas yang ikut serta membangun pendidikan, meningkatkan bagaimana cara kita untuk meningkatkan pendidikan ini untuk anak-anak didik kita. Ini yang membuat dorongan itu ada pada diri saya. Kalau bayangan atau mimpi Bapak seperti apa sebenarnya Pak Samudi? Kalau yang muncul
ketika mimpi itu dan tidak begitu akan secara tiba-tiba datang Bapak. Kadang-kadang saya itu memang di dalam diri saya pernah berangan-angan, dan di dalam angan-angan itu timbul mimpi-mimpi yang begitu terang gemilang sekali akan adanya orang yang memiliki keinginan untuk mensupport saya, akan memberikan dukungan saya, baik itu dukungan secara moral maupun material Bapak. Termasuk juga alhamdulillah kita sudah mendapat support dari beberapa instansi, termasuk juga dari Bapak Kepala Dinas, Bapak Bupati. Alhamdulillah beliau sangat-sangat mensupport saya. Dan alhamdulillah kemarin sempat datang juga dari Kabid Provinsi secara tiba-tiba berkunjung ke rumah saya dan mengeksplos juga Pak Samudi harus segera ini untuk mendapatkan lokasi bangunan untuk mendirikan bangunan. Baik, itu sekarang kan sudah kita lihat memang ada banyak yang melirik Bapak ya, pemerintah juga. Tapi sebelumnya seperti apa kondisinya Pak? Nah, kalau sebelum itu ya namanya juga masih buram Pak ya. Kita masih belum begitu mendapat arah yang pasti kemana saya harus melangkah untuk mencari apa yang harus menjadi hajat saya bisa saya sampaikan kepada mereka. Itu masih belum begitu nampak pada waktu itu. Dan alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu, akhirnya kita juga sangat mendapat support luar biasa serta dukungan luar biasa, bimbingan yang sangat luar biasa dari Bapak Pengawas PAUD Praia Barat. Oke, saya ulangi Pak. Saya kembali ke proses awal Anda mendirikan sebuah lembaga PAUD ini Pak. Bapak dengan siapa berpikir awalnya sehingga mau mendirikan sebuah lembaga PAUD ini Pak? Itu cuman diri saya sendiri Bapak, tidak ada dari pihak yang lain untuk memberikan support atau untuk memberikan dukungan. Bapak silakan bangun PAUD di sini, tidak ada. Itu inisiatif saya sendiri. Ya. Terus bagaimana caranya Anda meyakinkan kepada orang tua ya, orang tua adik-adik kita ini untuk bisa Anda tampung atau terima belajar di tempat Anda? Bagaimana Anda bisa meyakinkan dengan kondisi, mohon maaf sekali lagi, kondisi keterbatasan kita ini? Saya yakin Allah itu akan memberikan suatu pandangan yang positif kepada anak-anak, meskipun dengan kondisi bapaknya seperti ini, dia akan merasakan juga seperti ibarat air yang mengalir. Dia akan terima secara langsung dari saya, meskipun dengan kondisi seperti ini, tetapi mereka sudah paham. Akhirnya kita bergaul dengan secara biasa, tidak ada ini itu antara apa guru saya begini dia akan mengikuti jalan seperti ini, tidak ada. Dia menerima saya dengan apa adanya. Baik, 2020 berarti pertama kali waktu itu didirikan PAUD ini itu langsung di sini ya Pak, tempat yang tadi? Langsung di sini ya. Di sini Pak ya. Langsung di sini. Itu nggak ada ini ya Pak, seperti yang disampaikan Pak Samudi tadi, kan ada juga yang merespon positif, ada juga yang negatif Pak ya. Nah itu bagaimana sih Pak waktu itu awal mulanya Pak? Bapak menyikapi ketika ada yang merespon negatif terhadap kondisi Bapak, terhadap mimpi-mimpi Bapak itu? Saya menyikapi semua itu dengan rileks Bapak, rileks, santai, dan penuh dengan keyakinan bahwa ketika saya berjuang, ketika saya punya keinginan untuk mendirikan sebuah lembaga ini, tentu sekali lama-lama dia akan menerima. Tetapi tentu saja dengan melalui tahapan dan proses itu ya. Pernah sampai Bapak meneteskan air mata tidak untuk berjuang soal ini Pak? Pernah. Kenapa itu Pak? Karena ketika saya mau melangkah ke sini, mesti saya harus jalan kaki lewat jalan setapak di situ Pak. Oh iya. Ya, lewat jalan setapak. Berarti rumah Bapak dari tempat ini lumayan jauh. Lumayan jauh. Bapak pakai apa ke sini? Kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang diantar. Terus sampainya berapa lama Pak sampai ke tempat tujuan? Kalau saya berangkat dari 7:30, insya Allah nyampe di sini jam 8. Jam 8 ya. Kurang lebih 40-30 menit. Ya. Kalau jalan kaki. Kalau jalan dengan kondisi kita. Ya. Kalau pakai motor lah cepat lah Pak ya. Cepat ya. Oke Pak,
saya yakin bahwa sebelum-sebelumnya kan pemerintah tidak melirik. Bukan hanya pemerintah ya, banyak pihak mungkin tidak melirik. Nah, awalnya kan tentu banyak tantangan, Pak. Kita pikirkan bagaimana melihat tempat yang sangat, sekali lagi, kurang layak ya gitu, Pak ya. Itu bagaimana, Pak, kalau musim hujan misalnya, seperti saat ini sudah mulai turun hujan. Dengan kondisi atap yang saya melihat, kalaupun hujan besar itu pasti basah, Pak, di dalamnya. Itu bagaimana, Pak? Pernah nggak ada peristiwa seperti itu, Pak? Alhamdulillah, memang hujan sih hujan, tetapi mungkin Allah memberikan hikmah dari semua itu. Ketika anak-anak lagi sekolah, tidak terjadi turun hujan. Baik, terima kasih, itu perjuangan Pak. Saya pengen tahu sekarang Pak Samudi apa aktivitas lain selain menjadi di sini kepala sekolah, Pak ya? Kepala sekolah PAUD. Apa aktivitas lainnya, Pak, di luar? Nah, saya juga sebagai guru ngaji. Ketua PPK juga. Samping itu saya juga lagi sedang melanjutkan perkuliahan. Oh, Bapak kuliah. Kuliah apa, Pak? Di Universitas 45. Ya, Mataram. Kuliah ngambil apa? S1 Hukum. Nah, ini menarik. S1 Hukum yang sangat melenceng dari dunia Bapak yang sedang Bapak ikhtiarkan. Ini bagaimana ceritanya? Kenapa ambil hukum, Pak? Memang ini agak menyimpang, Pak ya. Karena saya selaku kepala sekolah dari pendidikan punya gelar S1 Hukum. Memang jauh sekali menyimpang. Kenapa saya tidak mengambil SPD? Nah, ini memang lucu, memang banyak orang yang tertawa mungkin kalau menanyakan itu, tetapi ini akan terjadi sebuah momen yang sangat akan terjadi sebuah keindahan kepada diri saya, Bapak. Nah, ketika saya mengambil SH, saya ingin memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Bukan hak saya pribadi, tetapi masih banyak di kalangan luar teman-teman disabilitas yang belum terakomodir oleh pemerintah secara spesifik. Oh, itu yang Bapak lihat? Iya. Sehingga Bapak ngambil hukum? Iya. Ketika ngambil hukum, Pak, Bapak selesai. Kemudian Bapak mau jadi apa? Apakah akan lanjut membangun dunia pendidikan ini atau advokasi maksudnya? Enggak, saya tidak akan terjun sebagai advokasi, Bu. Tidak. Tetapi yang penting itu saya memiliki bekal untuk menggerakkan teman-teman saya dan dapat memperlihatkan kepada kalangan pemerintah bahwa saya seorang disabilitas dan teman-teman saya seorang disabilitas. Memang ini loh karakter kami sebagai disabilitas, meskipun kami memiliki keterbatasan, kekurangan, tetapi kami bisa berdaya. Kami bisa akan memberikan manfaat untuk masyarakat setempat. Kalau saat ini Anda melihat kenapa dengan disabilitas di tempat kita ini? Nah, kalau kita lihat berbicara tentang disabilitas, Bapak, memang disabilitas ini kurang sangat diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat memang kita sudah diterbitkan undang-undangnya, Bapak. Ya, sudah ada. Mungkin Pak Diki tahu undang-undang tentang disabilitas itu ya. Tetapi di daerah masih belum diterbitkan perbub dan perdanya tentang disabilitas. Oh iya, benar. Karena lewat itu sebagai penguatan bahwa disabilitas ini akan mendapatkan penerima manfaat yang layak. Ya. Kalau selama ini kurang apa ya? Iya. Bukan kurang atau tidak sama sekali? Tidak. Bagi orang yang punya pendidikan ya seperti saya mungkin bisa. Tetapi yang lain yang non pendidikannya rendah, Bapak, itu tidak diperhatikan. Iya, ini sangat kasihan sekali seperti saat-saat ini. Lebih-lebih teman-teman kita kemarin sempat saya tanya juga yang dari Jago, kebetulan dia seorang disabilitas. Dia kontak saya, dia menangis. Nanti ketika abang sepulang dari Jakarta, tolonglah abang, kita sama-sama rangkul kami. Kami tidak memiliki kaki, abang. Hanya abang nanti yang akan memperjuangkan kita. Itu harapannya mereka. Suara-suara yang udah muncul Nah, ini loh yang akan bisa saya suguhkan kepada mereka, Bapak.
Tetapi setelah S1 nanti, S1 untuk hukum, mungkin saya akan bisa melanjutkan kembali untuk S2. S2-nya untuk pendidikan, Oke, Bapak, kita kembali ke dunia pendidikan. Kenapa memilih ikhtiar di dunia pendidikan dengan kondisi seperti ini? Kalau saya tidak kembali ke dunia pendidikan, Bapak ya. Kalau kita lihat saat ini, zaman-zaman ini, kalau kita tidak memiliki inisiatif untuk mendidik anak-anak ini, otomatis mereka tidak akan terarah. Tidak akan terarah sama sekali. Lebih-lebih pada saat ini zaman sudah modern, Bapak. Betul. Baik itu media sosial, banyak anak-anak akan rusak dengan media ini karena salah pemanfaatan. Iya, benar. Itu sih tujuan kita. Itu. Pak, kalau boleh tahu, apa mimpi besarnya Bapak membangun dunia pendidikan ini? Sekarang kan sudah ada lembaga PAUD yang Bapak punya dan ibu bapak gurunya ada di situ. Nah, mimpi besarnya seperti apa? Kalau saya dengar kabar ada rencana mau membangun gedung ke depannya, atau seperti apa rencana-rencana yang muncul sekarang, Pak? Saya ingin keterlibatan dari semua pihak ya, yang memberikan support, baik itu dalam bentuk ada dana bergulir atau apakah bisa akan diberikan kepada saya. Itu sih harapan kita agar bisa segera anak-anak ini memiliki ruang belajar, Bapak. Oke. Itu yang lebih layak lah ya. Yang lebih layak ya. Oke, kalau boleh tahu, Pak Samudi sudah berkeluarga atau statusnya apa, Pak? Alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Ada anak? Sudah memiliki anak 3 sekarang. Alhamdulillah. Istri lagi mengandung, Bapak. Alhamdulillah. Keempat itu ya berarti? Ya, keempat. Anak keempat. Oke, Pak, apa yang Bapak mau sampaikan kepada teman-teman disabilitas khususnya dulu, Pak ya? Kemudian untuk dunia pendidikan Lombok Tengah atau di negara kita Indonesia ini, apa kira-kira mau pertama Bapak sampaikan? Pertama ke teman-teman disabilitas untuk memberikan semangat kepada mereka, Pak. Saya berharap kepada teman-teman disabilitas yang ada di seluruh NTB, jangan mengeluh, jangan putus asa, semangat agar terus berkarya. Jadi keterbatasan itu bukanlah suatu halangan bagi kita untuk berkarya. Tunjukkan jati diri kita bahwa kita itu bisa, mampu untuk berkarya seperti teman-teman yang lain. Meskipun kita itu memiliki keterbatasan, kekurangan, itu bukan akan menjadi penghalang bagi kita. Yang penting saudara-saudaraku yang disabilitas tetap semangat, tetap ikhtiar, dan selalu taat mengerjakan ibadah. Itu saja intinya. Oke, terakhir kepada pemerintah, Pak, untuk dunia pendidikannya ke depan seperti apa, Pak, harapan? Harapan saya kepada pemerintah, baik kepada pemerintah pusat maupun pemerintah wilayah atau pemerintah kabupaten kota, harapan saya sangat berharap sekali kebijakan dari Bapak pemerintah agar insentif kami dapat ditingkatkan lah. Dapat ditingkatkan karena dari tahun 2015 sampai saat ini kita mendapatkan insentif cuman 10.000 Pak, 100.000 Pak Diki. Setahun? Per bulan. Per bulan, sorry. Itu diterima setiap bulan? 1 kali 6 bulan, dan itu kita bagikan kepada rekan-rekan guru. Nah, jadi ini harapan saya kepada pemerintah agar bagaimana untuk meningkatkan insentif kami yang begitu minim akan ditingkatkan, paling tidak lah yang 100.000 akan naik menjadi 200.000 atau yang 200.000 menjadi 300.000 atau 500 lah, nggak usah tanggung-tanggung. Tidak 500 ya. Supaya ada jadi tunjangan kami, Bapak, karena memang guru itu adalah guru yang dikenal guru tanpa pahlawan tanpa jasa, pahlawan Pak, ya. Tanpa jasa, oke. Tetapi memang kalau kita revisi secara biasa, guru itu bukan relawan tak dikenal tanpa jasa, karena insentifnya tidak ada, Pak Diki, bisa dikatakan tidak ada. Malah sempat kami berbincang-bincang dengan Pak Menteri, siapa namanya, Pak Muhammad, itu anaknya Pak SBY. Pak AHY. Pak AHY ya. Oke.
kita sempat berbincang juga. Beliau habis acara, kebetulan waktu itu saya langsung turun ke bawah. Nah, beliau menghampiri saya. Itu saya sangat terharu. Sampai apa sih yang terlintas di dalam diri Pak Menteri sehingga beliau menghampiri saya. Iya, benar. Ini suatu kebanggaan bagi saya, Pak Diki. Oke. Jadi berapa sih honor guru di daerah Pasamudi? Ya hanya beberapa lah, Pak. Paling tidak berapa, minimnya 100.000. Memang itu 100.000, Pak. Kita terima dari tahun 2015 sampai tahun 2024. 100.000 ya. 100.000. Tidak pernah mengalami peningkatan. Oke. Baik. Terima kasih Samudi atas waktunya pada siang hari ini ya. Semoga apa yang menjadi perjuangan Pak Samudi dan guru-guru yang lain di PAUD yang sedang dirintis ini ya. Bermanfaat dan berkembang tentunya Pak Samudi ya. Dan di belakang kita ini merupakan salah satu fondasi awal ya, gedung PAUD yang akan dibangun oleh Pak Samudi atas ikhtiarnya bersama rekan-rekan guru lain. Kita doakan semua semoga itu bisa terwujud ya. Amin. Pak Samudi juga bisa bermanfaat lagi lebih luas kepada masyarakat di wilayah Anda. Baik. Itu dia wawancara kita secara eksklusif dengan Bapak Samudi. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.